Oke, halo, selamat pagi semuanya. Thank you untuk yang sudah join untuk sesi webinar pagi hari ini, siang ya, eh dengan TAFE New South Wales International Information Session nanti dengan Mas Imam dari TAFE New South Wales perwakilan dari Indonesia. Jadi nanti akan bahas untuk update yang ada di TAFE New South Wales seperti apa, terus kemudian juga program-program yang ditawarkan, scholarship-nya, kemudian juga visa approval rate-nya tadi juga udah sempat dibahas juga untuk Juli kemarin 100%, which it's very good untuk Indonesia. Seperti biasa, nanti sesinya akan kita record dan kita upload ke YouTube channelnya Yes Edu Group. Jadi nanti kalau mau ada revisit lagi infonya atau ada teman yang atau rekan yang belum bisa join hari ini, kemudian mau butuh infonya menyusul bisa refer ke recordingnya. As usual, nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab atau Q&A. Nanti bisa di chat, diketikkan di Q&A box-nya, akan kita jawab setelah sesi presentasi. Atau kalau mau tanyanya langsung ke Mas Imam, bisa raise hand, nanti kita bisa allow to talk. Oke, biar nggak menunggu terlalu lama, silakan Mas Imam. Oke, thank you Reta. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Eh, di Bandung hujan dan dingin ya dari semalam. Jadi sangat melankolis sekali ini hari ini. Thank you so much sudah join session ini. Juga thank you ke tim Yes Education. Sorry tadi Mbak Iren katanya suaranya bergema. Punya saya, punya Reta, atau boleh mungkin teman-teman yang lain juga. Suara saya kira-kira gimana kalau boleh tahu? Aduh, ada telepon lagi. Oke. Ini udah clear sih. Mungkin tadi sempat internetnya kali ya. Oke, oke. Siap, siap. Ya udah, kalau all good, saya lanjut ya. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal Ruslan, saya Student Recruitment Manager untuk Indonesia dan Philippines untuk TF New South Wales. Sekali lagi thank you udah join. Jadi ini bakal quick session aja, cuma untuk refresh, produksi apa, terus updates dari TF New South Wales, dan juga kebetulan hari ini kita ada update yang paling baru per hari ini. Saya juga bahkan belum edit benar untuk slide saya, yaitu mengenai scholarship untuk semester 1 2026. Jadi kalau misalkan nanti ada student yang lagi ongoing application-nya ke TAFE, itu bisa langsung di-apply, atau kalau misalkan ada yang mau apply, itu juga boleh nanti Bapak bisa tanya atau ke tim Yes Education. Oke, saya next slide dulu. Harusnya sih video tentang Sydney, tapi teman-teman di sini harusnya udah tahu lah ya, Sydney itu di mana. Jadi nggak perlu informasi tentang itu. Oke, jadi, saya langsung ke tipsnya itu aja apa. Jadi kalau misalkan teman-teman ya seharusnya mungkin teman-teman di sini udah tahu ya, tentang TAFE itu sendiri. Jadi TAFE itu brand dari global, dan ya tentunya banyak sekali TAFE provider yang ada di Australia, tergantung state-nya masing-masing. Tapi TAFE New South Wales itu kita memang, eee, largest education provider, di Australia karena kita in term of kampus kita punya 130-an lebih kampus, untuk international student kita ada 40-an kampus, dan kita setiap tahun ada 397.000 students enroll di TAFE. Dan kita juga udah sekitar 140 tahun ada di Australia tentunya ya, karena kita juga miliknya government. So mungkin kalau misalkan teman-teman tahu soal national planning level yang terbaru, terus juga capping lah ya dalam tanda kutip, yang terbaru juga dengan, dari government, tech providers ini most likely sebenarnya dapat privilege dapat keuntungannya sendiri. Karena kalau misalkan, itu sih nanti further discussion ya, harusnya. Oke. Nah, kalau key selling points dari TAFE itu sendiri, ya tadi yang sudah saya mention soal kampus kita banyak, gitu ya. Yang pertama ya tentang reputasi nggak perlu diragukan lagi, kita TAFE, providers, milik government, kita juga sangat selektif dalam pilih students, jadi most likely memang nggak semua student juga cocok untuk masuk ke TAFE. Buat mereka yang udah major age, despite Indonesia level 1, tetap kita hati-hati untuk dapetin student.
Oleh karena itu juga kita bisa menjaga approval rate kita di 100% untuk Julai ini, yang mana, di semester 1 Februari, 2025 kita juga, masih di angka 98%. Hanya ada satu rejection, dari 62 new enrollment di, semester 1 2025 yang mana Februari. Jadi, masih memegang angka yang sangat oke untuk bisa approval rate-nya, dan untuk Juli ini sekali lagi 100%. In total kita punya 1.000 courses under TEF New South Wales, tapi untuk international student ya kita hanya ada di 170. Tapi memang 170 juga udah banyak ya, dan tentu, nanti saya akan highlight beberapa, nggak bisa semua, dan every year kita punya 397 students enroll at TEF New South Wales. Terus in term of affordability, ya, uang kuliah kita memang hanya setengah biasanya atau sepertiganya dari university. Jadi itu yang juga membuat, demand untuk TEF New South Wales ini juga, meningkat pesat khususnya untuk Indonesia. Jadi kita ngelihat, eee, in term of volume numbers gitu ya, dari enrollment kita naik 30% untuk tahun ini. Bahkan tahun ini juga belum selesai karena kita masih punya September and October intake, untuk beberapa program, jadi masih bisa, nambah lagi nanti numbers-nya. Dan tentunya kalau, ngomongin soal TV kita fokusnya itu lebih ke arah practical experience gitu ya. Jadi buat mereka yang pengen lebih hands on, courses, terus pengen industry based qualification, pengen job ready program gitu ya, yang lebih menyiapkan mereka untuk siap kerja di khususnya di Australia, ya memang biasanya maksudnya ke TAFE gitu. Dan kita juga punya qualification yang udah di-recognize sama industri, sebagai contoh misalkan program yang sangat populer untuk Indonesia saat ini kayak Early Childhood 4 years program, yaitu udah sesuai dengan apa yang, dibutuhkan sama industri. Jadi, once mereka lulus sudah bisa langsung masuk ke, job market gitu ya. Lalu kita punya juga credit transfer option, jadi kita ada 2, ada package COE, package offer, ada juga yang, ya manual aja, nanti selesai diploma dia bisa transfer ke mana, itu juga ada, cuma kan bedanya yang kedua berarti dia nggak bisa package offer, nggak bisa package COE, jadi visanya, separuh-separuh. Terus kita juga punya small classes, kelas kita biasanya nggak lebih dari 21 atau 22, yang paling tinggi itu biasanya kemarin ada 22 orang per kelas. Untuk, beberapa program gitu. Tapi, kalau misalkan kita bilang average-nya berapa, sekitar di 18 sampai 19, orang per kelas gitu ya. Jadi small classes, dan in term of integration dan simulated training facilities, ya fasilitasnya juga udah disesuaikan dengan kebutuhan dari industrinya itu sendiri, gitu. Jadi, apa yang akan nanti ditemui sama student di, workplace itu sesuai dengan apa yang kita punya juga, in term of facility. Jadi mereka juga nggak bakal shock gitu ya nanti, eee, untuk, workplace environment ini seperti apa. Jadi itu key selling points-nya, mungkin yang, bukan tantangan sih, biasanya pertanyaan yang paling besar yang memang agak PR ketika student atau parents itu nanya adalah ya soal TIF itu sendiri apa. Biasanya mereka langsung asosiasikan TIF itu kayak polytechnics or college gitu, yang mana memang nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Jadi, itu mungkin PR-nya ngejelasin TIF itu, kayak gimana. Karena kalau misalnya di Australia ya biasanya kan pembagiannya university, college, and TAFE gitu ya. Jadi TAFE itu punya punya positioning-nya sendiri, yang mana kita juga bukan bilang kita university karena kita nggak punya, research component on our course structure, kita juga nggak punya S2, nggak punya S3 gitu ya. Pun, ya kita juga bukan college, yang menekankan mungkin biasanya lebih ke arah, vocational gitu ya. Jadi kita tetap punya higher education-nya. Jadi, itu aja sih sebenarnya, dan, biasanya kalau mereka yang udah tahu TEF ya tentu nggak nanya ranking lagi karena mereka tahu outcome setelah setelah mereka, studi di TEF itu, ya most likely buat kerja aja gitu ya, untuk lebih siap kerja. Jadi memang jarang yang, "Oh setelah TEF nanti saya pengen ngejar pursue academics career," gitu ya, pengen S2, S3 itu jarang banget. Tapi buat mereka yang memang ya pengen siap kerja biasanya mereka, don't mind dan open gitu untuk, study di TEF New South Wales. Nah terus kita juga lihat, demand yang bertambah, terutama setelah
MD Triple One diluncurkan dan juga sekarang ada new ministerial direction most likely yang mana TAFE provider itu akan receive continuous high priority. Jadi kita punya unlimited students lah yang akan tetap ada di priority satu untuk processing times in term of visanya. Sorry saya agak loncat ke external factors nomor satunya. Tapi itu yang mungkin juga, sekarang, ya tech provider, saya nggak bilang tech wisata saja, tech provider sekarang lebih preferable untuk students gitu ya. Karena, dari track record visa kita juga dan, ya students juga bisa agent juga bisa make sure, eee eee, students akan tetap di priority, 1 gitu ya. Nah, terus yang kedua tentu, saya ngomongin external factors-nya dulu, yaitu di, visa grant rate-nya. Sekali lagi mungkin tadi sudah mention, untuk Julai ini kita ada di 100% untuk visa approval-nya. Jadi kita nggak ada sama sekali visa rejection untuk Julai 2025 ini di last intake. In fact sebenarnya kita juga banyak terima, auto grant. Jadi, yang less than 1 hours gitu ya, udah dapat visanya. Jadi, kita sangat sangat, grateful lah untuk dapat dapat auto grant dan 100% visa approval ini. Begitupun juga, eee untuk FET, maupun higher education dan juga untuk ELICOS plus FET gitu ya. Jadi, package ELICOS kita pun masih terima, yang auto grant kemarin. Jadi, saya bilang sih ini external factor juga yang membuat, agent juga, trust gitu ya, percaya sama program yang kita punya dan, dengan institusinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita, ke internal factors-nya ya tentu kita punya banyak banget, vocational and higher education program yang bisa dipilih. Jadi kalau misalkan, di sini ada student yang, tanya yang agak budget concern atau misalkan pengen lebih siap kerja, nggak beneran mau, mendalami keilmuannya gitu, bisa tawarin dulu mungkin, program yang ada di TAFE New South Wales. Terus juga untuk turnaround times-nya ini kita, kalau misalkan GS-nya udah lengkap, documentation lainnya juga udah lengkap, biasanya within 48 hours kita udah bisa issue, full offers gitu ya atau kalau misalkan sudah bayar juga kita within, 2 hari kerja udah bisa issue COE. Jadi sangat cepat, jadi teman-teman juga bisa make sure, closing sales-nya juga lebih cepat dan untuk TAFE sebenarnya kita nggak punya deadline untuk application, nggak punya deadline untuk COE, dan itu pun nggak bakal ditemukan di offer. Sebenarnya as long as, ya student keburu untuk apply visa, kita masih terima terima, kita masih terima aplikasi, kayak gitu ya. Jadi, dan kali sekali lagi kita juga sangat cepat, jadi, teman-teman juga bisa bisa make sure itu. Dan ya kita punya website, jadi please make sure aja nanti teman-teman masuk ke international website kita yang di tab nsw.edu.au/international itu untuk melihat, eee eee, ya international, programs-nya, karena kalau enggak nanti masuknya ke website lokal atau domestik yang enggak ada informasi soal tuition fee, begitupun ya, nggak terlalu, informatif lah di sana. Oke. Nah, saya akan highlight beberapa aja, mungkin pertama tentang English program. Jadi kita punya English program yaitu GE sama EIP, Academic Purpose, jadi ini bisa di-package dengan principal course-nya, dan kita ada di 4 location, di Kingscliff, Newcastle, Ultimo, and Wollongong, dan placement test-nya kita juga punya placement test kalau misalkan student sudah pernah IELTS gitu ya, terus IELTS-nya kurang, terus kita tawarin misalkan 20 minggu, tapi student-nya nggak mau 20 minggu, ya bisa, ambil placement test gitu ya, antara nanti mengurangi di AP-nya dia, ELICOS-nya dia, atau juga bisa pakai untuk, masuk ke programnya langsung gitu ya. Unfortunately ini masih bayar teman-teman untuk placement test-nya, jadi kita nggak kasih gratis, hanya $150 untuk placement test-nya, tapi kita masih suggest student untuk ambil IELTS dulu daripada langsung, request untuk placement test di TAFE gitu ya. Nah lalu, kalau untuk vocational programnya juga kita punya banyak banget, sekali lagi kita punya accounting, business, finance, agriculture, all the way to travel, tourism, and events. Jadi ini program yang bisa dipilih sama, student.
tergantung student pengennya apa, dan ini juga sangat bervariasi mulai dari entry requirement, dari, program structure-nya juga ada yang, bisa langsung diploma, ada yang mesti dari Certificate 4 plus diploma, ada yang mesti dari Certificate 3 plus diploma. Jadi setiap program akan berbeda, tapi kalau misalkan untuk, kebanyakan program di sini, kita punya, package offer-nya langsung, gitu ya. Jadi, nanti please cek dengan website kita atau juga bisa ke Reta, ke tim Education untuk ngelihat, programnya seperti apa, gitu. Karena ada yang, kalau misalkan student-nya ternyata masih kelas 10 atau lulus kelas 10 atau kelas 11, ya kemungkinan dia harus mulai dari sertifikat atau kalau misalkan udah kelas 12 bisa langsung diploma, itu juga nanti bergantung ke program yang ingin dipilihnya. Lalu untuk higher education programnya, untuk saat ini kita punya 12 bachelor program, jadi 12 bachelor program, applied commerce, business, early childhood, interior, 3D art, animation, fashion, dan lain sebagainya, dan juga kita punya higher education diploma. Jadi kalau misalkan, di sini ada yang mau ambil Diploma of Business plus Bachelor of Business, itu tetap 3 tahun dan enaknya terhitungnya untuk visa masih di higher education. Jadi untuk visa pun kan sekarang di angka 98% ya, globally, overall untuk Indonesia. Jadi punya, visa approval rate yang tinggi juga untuk, package diploma plus bachelor-nya, karena termasuk higher education. Dan, ya untuk higher education-nya, untuk diplomanya kita ada 5. Dan ini juga bisa di-package dengan bachelor degree-nya, gitu ya. Nah, saya akan highlight beberapa, teman-teman. Untuk yang pertama, nah ini yang program yang paling banyak diminati sama orang Indonesia, bahkan 3 bulan atau 4 bulan sebelum intake, ini udah penuh untuk, di semua kampus. Kita ada 6 campuses across New South Wales untuk ini. Jadi ini programnya 4 tahun dan, tuition fee-nya di angka 62.080 atau sekitar 7.760 per semester dan ini belum scholarship. Kita punya 15% off untuk ini. Jadi hanya sekitar 15.500 untuk 1 tahun, saya kira itu udah angka yang sangat affordable untuk seukuran TAFE dan juga belum dipotong dengan scholarship. Dan work placement kita ada di 805 jam. Jadi ini juga nanti student akan dapat setara 115 hari untuk 4 tahun dan student nggak perlu cari sendiri untuk work placement-nya, gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata student masih lulusnya hanya kelas 11 atau misalkan dia IELTS-nya hanya 6,0 karena untuk direct bachelor ini perlu 6,5. Kalau misalkan ternyata student-nya hanya dapat 6,0 bisa juga di-package dengan Certificate 3. Jadi nanti Certificate 3, diploma plus bachelor. Bedanya hanya 1 semester aja. Jadi in total untuk program itu, 4,5 tahun. Tapi kita kalau misalkan masih ada slot-nya, places-nya di bachelor direct, mending bachelor langsung aja. Oke. Nah, terus kita juga punya aged care. Jadi buat mereka yang pengen jadi, support worker atau aged care worker itu bisa masuk ke aged care program. Jadi program 1,5 tahun, benefit-nya ya nanti akan dapat juga mandatory replacement dan ini bisa dari kelas 10 dengan IELTS-nya hanya 6,0. Ini sebelumnya bisa di-package dengan community service, tapi untuk saat ini karena perubahan, eee, training structure-nya dari government juga, sekarang kita hanya punya, aging support untuk 1,5 tahun plus diploma community service saja. Jadi program jadi terpisah. Terus kita juga punya program masak, kalau misalkan ada student yang pengen, jadi chef, nanti kita punya kitchen management atau patisserie, jadi pengen chef pastry juga bisa. Ini programnya dipackage dengan Diploma of Hospitality Management, total duration, 1,5 tahun, dan nanti, student juga bisa package dengan, bachelor programnya. Bachelor-nya nanti under Bachelor of Business in Hospitality and Hotel Management, jadi in total jadi 3,5 tahun. Nah, tuition fee-nya untuk 2026 di 31.550 untuk 1,5 tahun. Dan work placement-nya ada di 36, supervisory shift dan outcome-nya, career prospect-nya ya jadi chef, seperti itu. Dan untuk program ini juga kita punya banyak banget locations, tapi biasanya untuk diplomanya nanti akan pindah ke Ultimo campus yang mana ada di City ya. Lalu, nah ini juga program yang sangat, dapat
saya dapat banyak inquiry-nya lately gitu ya, yaitu di Diploma of Nursing, programnya 1,5 tahun, IELTS-nya memang minta 7, tapi ternyata banyak banyak, student yang, lulus SMA bisa nyampe 7 juga, dan ada perubahan semenjak April kemarin sekarang, overall-nya tetap 7, dan begitupun dengan masing-masing band, kecuali writing. Writing sekarang boleh 6,5 aja gitu, jadi agak memudahkan. Untuk sebagian student dan ini juga programnya bisa di-package dengan Certificate in Health Service Assistant biar 2 tahun, biar dapat, post work visa atau kalau misalkan student mau, become, registered nurse juga bisa package dengan partner university seperti Wollongong, UTS dan CSU, sorry itu bukan CSU ya, tapi Charles Sturt, University. Jadi tiga tiga institutions itu. Hopefully kita juga dapat lagi partner university yang baru, tapi, finger cross. Tuition fee-nya di 28.500 untuk 1,5 tahun, jadi sekitar 9 ribuan lah untuk, 1 semesternya. Work placement-nya 400 jam dan career prospect-nya sebagai enrolled nurse tentunya ya. Nah, surprisingly ternyata juga banyak yang, masuk ke TAFE ini, dia Diploma of Nursing, terus selesaikan Diploma of Nursing-nya dulu, dan ketika mereka masuk Bachelor of Nursing-nya, mereka udah bisa part-time as enrolled nurse, yang mana bayarannya juga cukup tinggi. Jadi bisa langsung dipakai si Diploma of Nursing-nya, yang mana itu juga jadi keuntungan sendiri untuk student bisa, eee, kerjanya juga lebih 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 spesifik, lebih specialized gitu ya. Jadi feel free kalau ada yang mau ambil nursing program dan ini IELTS-nya harus 7,0 atau juga bisa ganti PTE atau TOEFL, tapi nggak bisa di-package dengan ELICOS untuk program ini. Jadi harus pure dapat IELTS atau PTE-nya segitu. Dan kita juga punya civil construction design, juga program yang, di Februari utamanya, saya terima banyak students yang ambil ini. Programnya sampai advance diploma dan uang kuliahnya hanya di 28.000 untuk 2 tahun. Jadi hanya 14 ribuan per tahun atau 7.000 per semester. IELTS-nya minta 6,0 dan entar kelas 12. Ini nanti outcome-nya sebagai engineering draft person, jadi bukan ke arah civil construction engineering, tapi ke arah, design. Biasanya buat mereka yang ada minat di architecture atau misalkan building design, residential drafting gitu ya, biasanya juga bisa, mau consider program seperti ini, kayak gitu. Dan kita juga punya IT, IT kita ada 2 spesialisasi yaitu Cyber and Network Security dan Data Engineering major. Tuition fee-nya 69.000 untuk 3 tahun atau sekitar 23 ribuan per tahun, dan sekali lagi ini belum scholarship gitu ya. Untuk additional requirement-nya, kuesionernya nanti akan diminta, dan untuk program ini juga masuk ke dalam skill-nya, Australia, skill occupation-nya Australia. Jadi, eee, sangat ya programnya sangat sangat menguntungkan untuk, student yang pengen fokus di IT, dapat bachelor, dan skill-nya masuk ke, skill on demand juga. Dan, ini kedua terakhir mungkin kita juga punya applied commerce, accounting atau financial planning, kita juga punya Bachelor of Business, uang kuliahnya sama di 52.080 untuk 3 tahun atau sekitar 16 ribuan per tahun, again before scholarship. Ya jadi ya ini accounting atau financial planning, nanti akan ada interview untuk ngecek student dia tahu apa yang dia expect untuk ambil program ini, jadi lebih ke arah GS. Lalu kita juga punya Bachelor of Business in Hospitality and Hotel Management. Ini programnya 3 tahun, tapi nanti programnya itu 1 tahun di diploma plus 2 tahun di bachelor. Oleh karena itu kita terima dari kelas 10 dan, juga IELTS-nya hanya 6,0. Nanti student akan dapat work placement 36 jam supervisory shift plus 300 industry internship di bachelor-nya. Dan ini, partner companies yang udah menjadi, partner kita untuk menyalurkan internship-nya si student-student yang di TAFE, seperti itu. Terus ya kalau di TAFE, untuk pathways atau package-nya itu juga cukup, ya saya sih nggak bilang fleksibel, karena kalau misalkan lintas major atau lintas course area juga itu akan sulit ya. Tapi ya student bisa FAT to FAT pathway, FAT to HE, HE with HE gitu ya.
juga Fight to HE dengan, partner university kita. Dan kita juga punya satu lagi sih Newcastle, tapi itu untuk tourism, course gitu ya. Dan itu soal program, harusnya, saya udah highlight beberapa banyak yang, sangat populer untuk Indonesia dan kalau misalkan untuk ke admission, sebenarnya sangat general, kita terima kelas 10 dan kelas 12 untuk program, biasanya kalau udah certificatory kita terima di kelas 10. Dan juga untuk bachelor biasanya kita minta dari kelas 12. Nah, tapi untuk beberapa program seperti nursing itu, terima, dari kelas 10 tapi student harus udah 17. Bahkan 17-nya pun harus 17 tua, jadi mepet ke 18 karena nanti akan berhubungan dengan workplace-nya mereka. Begitupun dengan early childhood gitu ya. Jadi, itu mungkin yang harus dicek aja, barangkali student-nya perlu geserin intake atau gimana. Dan untuk academic entry requirement-nya kita bisa terima dari kelas 12, simpelnya sebenarnya kalau even kalau student dapat IB atau A-level atau IELTS level gitu ya, kalau dia dapat, nasionalnya mending pakai nasional biar lebih simpel aja gitu. Tapi, in paper kita juga terima IB atau A-level. Dan kita juga punya lah untuk IELTS ya juga sangat standar lah ya, untuk profesional kita minta 6,0, untuk direct entry kita minta 6,5, kita terima one skill retake, jadi kalau misalkan ada yang mau one skill retake juga boleh, atau, kayak program nursing itu juga bisa disubsidi, subsidi silang gitu ya, jadi bisa pakai 2 tes. IELTS-nya misalkan di yang satu, listening-nya kurang ternyata, tapi yang kedua listening-nya udah bagus, tapi ada yang lain yang kurang, itu bisa disubsidi silang. Nanti details-nya bisa memang jarang case-nya, tapi ada aja, yang bisa seperti itu. Terus ya please our website untuk cek apakah course-nya itu full atau tidak, karena nanti di website itu sangat lengkap, contohnya untuk ini sekali lagi early childhood, di pojok kanan bawah ini bisa kelihatan, apa, tempat kampus mana aja yang udah full gitu. Jadi nanti teman-teman sebelum sebelum apply udah bisa tahu, oh mending ke yang mana. Tapi kalau misalkan ternyata student memang pengen di location itu, siapa tahu masih ada slot yang available, nanti bisa cek langsung ke saya via Yes Education, nanti saya bisa tanya ke admission apakah masih bisa terima, mungkin ada COE yang cancel atau COE yang di-reject gitu ya, visanya ke-reject, nanti, berarti slotnya kebuka, itu nanti kita bisa tempatin student teman-teman di sana. Tapi, website kita juga udah real time basis gitu ya. Dan untuk application form yang terbaru ini ada di Juni 2025, sorry di application form-nya itu di bawahnya masih April, tapi bisa teman-teman cek di bawah, itu sekarang Juni 2025 yang paling baru ya. Nanti juga mungkin tim Yes Education bisa bantu untuk ngecek atau bisa minta bantuan mereka untuk dapetin form yang terbaru. Tapi toh juga semuanya ada di website, seperti itu. Untuk form mungkin yang perlu dilengkapi ya selengkap-lengkapnya tentunya, terutama untuk GS. Jadi kalau ada GS yang belum terjawab, itu nanti, kemungkinan akan dikembaliin lagi. Kita masih tetap issue provisional offer-nya, tapi untuk dapetin full offer-nya harus dilengkapi semua. Jadi please make sure aja GS terutama dijawab secara rinci, begitupun nanti di application form kita tanya apakah student udah pernah punya rejection, visa sama sekali atau enggak gitu, itu juga harus dilengkapi dan harus minta yang sejujurnya dari student, karena kalau misalkan nanti student nggak jujur, misalkan dia udah punya visa rejection tapi dibilang enggak di form, terus ternyata nanti visanya di-reject sekali lagi, most likely kita nggak bakal kasih refund-nya, karena dia udah kasih misleading information. Jadi, itu aja mungkin yang jadi concern-nya untuk application form. Iya, application form di-type in aja ya, diketik aja. Dan untuk COE untuk, deposit payment ini memang agak complicated karena tergantung packaging-nya. Tapi kalau misalkan, standarnya sih kita minta vocational-nya 1 semester aja. Ini juga mungkin yang menjadikan Tap Installs, sekarang 100%.
visa approval-nya karena kita selalu minta 1 semester, atau kalau misalkan di-package dengan bachelor, kita minta tambahan untuk 4.500 untuk dapetin COE bachelor-nya, seperti itu. Jadi, biasanya ini nggak bisa dinego sama sekali, teman-teman, kecuali kalau misalkan nanti student udah onshore, ya ada yang bisa di-install lah. Tapi kalau misalkan masih offshore, kita masih minta seperti ini. Ini juga nggak perlu dihafal sih, nanti, saya akan kirim ke Reta, nanti teman-teman bisa minta dari Reta, mungkin Reta juga akan kirim. Dan sekali lagi visa turnaround times-nya sorry, application atau COE turnaround times-nya kita within 48 hours sudah bisa kasih ke teman-teman, outcome-nya, kalau misalkan ada application yang lebih dari ini, please follow up dengan tim Yes, takutnya masih ada yang pending dokumen atau seperti apa, atau memang, kita ada yang miss dari TIFF, jadi nanti saya bisa bantu follow up juga. Begitu dengan COE, paling di COE, di acceptance-nya itu nanti biasanya yang miss itu, yang terlewat itu adalah, student harus nominate kalau dia, refund. Meskipun ya kita nggak expect student bakal refund atau bakal cancel COE, tapi itu harus dilengkapi gitu ya. Jadi nanti tolong diisi aja untuk, eee, untuk informasi, di acceptance-nya. Karena kalau ada yang masih belum dilengkapi di acceptance-nya, kita nggak bakal issue COE-nya. Terus kita terima under 18 students, under 18 kita kerjasama dengan 5 approved homestay providers, teman-teman juga bisa langsung, minta asisten dari TAFE New South Wales langsung untuk under 18 student welfare dan accommodation-nya, tapi again student harus sudah 17, dan ini student support yang kita punya jadi sangat komprehensif, cover semuanya yang dibutuhkan oleh international student. Mulai dari learning support, multicultural service, scholarship, library, dan sebagainya. Terus juga mungkin yang jadi highlight di sini adalah untuk student service kita punya 2 orang yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi saran saya kalau student udah di sana, ada kesulitan atau ada pertanyaan, akan sangat cepat kalau langsung menghampiri student service. Biasanya bikin appointment dulu tapi, ya kebesokannya mungkin ya hari ini appointment, besok teman-teman bisa langsung datang. Karena kalau misalkan lewat agent dulu, lewat teman-teman dulu, terus nanti teman-teman lewat yes ke saya atau ke student service yang ada di sini, ya itu akan takes time tentunya ya. Jadi mohon mungkin bisa di-advice aja ke student kalau udah di sana, kamu temuin siapa 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 gitu. Karena kan orientation juga nanti akan dikasih tahu. Oleh karena itu reorientation kita itu hukumnya wajib untuk student datang, nggak bisa skip, kecuali force major atau alasannya sangat kuat ya. Terus yes, untuk semester 1 2026 ini baru, launch, di-announce hari ini, pagi ini banget. Jadi kita punya 15% scholarship untuk banyak higher education program, bachelor and higher education diploma 15%, terus untuk, beberapa selective HE courses, hanya ada 3 kalau nggak salah, dia itu renewable, fashion, sama interior, hanya dapatnya 1.000. Ya, tapi nanti bisa dicek di website kita untuk details-nya seperti apa. Dan saya sarankan student bisa apply untuk scholarship-nya setelah dia secure full offer. Jadi full offer dulu baru apply scholarship. Jadi before acceptance, student bisa apply scholarship. Karena kalau misalkan masih di aplikasi awal, masih ada provisional, kita juga kemungkinan nggak bakal, proses dulu untuk, scholarship-nya. Karena kita juga nggak yakin belum yakin student bisa dapat full offer, jadi harus sudah full offer dulu. Nanti untuk di application form-nya itu juga sangat straightforward, kita hanya minta 150 kata, kurang lebih 1 paragraf aja mengenai, achievement yang udah pernah didapetin sama student. Bisa akademik, non akademik, leadership atau awards, misalkan student pernah dapat student of the month, pernah ranking, atau pernah, juara lomba nyanyi, sport gitu ya, itu bisa di-highlight di sana. Jadi biasanya sih student Indonesia dapat aja 15%. Terus reminders and comments-nya, harusnya sih tadi udah beberapa saya mention, karena toh nanti teman-teman akan, submit-nya via Yes, jadi please always, communicate dengan Yes Education. Kita nggak punya deferral fee, terus,
Kalau ada visa yang, amit-amit ditolak, juga no relodgement without approval, jadi harus tanya dulu ke tim TAFE dan untuk saat ini kita mungkin, say no kalau misalkan ada student dengan visa refusal history, baik itu turis visa atau student visa. Kecuali udah di atas 3 tahun, refusalnya dan atau student dapat refusalnya sebelum student turning 18. Ya itu bisa mungkin masih bisa consider. Tapi kalau ada case yang di luar itu mungkin feel free aja untuk di-discuss. Dan untuk FAQ-nya ya, eee, semuanya nanti communication juga akan via yes, jadi selalu aja nanti komunikasi dengan yes dan, mungkin berkaca dari case sebelumnya, kita nggak minta financial document tentu karena Indonesia level 1. Terus kita juga, please jangan bayar sebelum kita ngasih statement of fee. Jadi sebelum full offer atau provisional offer dengan package Jelly Cost, jangan bayar ke TEF, gitu. Jadi once udah dapat statement of fee atau kayak surat tagihannya baru bayar. Terus, apakah student bisa change course after visa is granted? No, ini juga, kita bilang sih langsung no dulu, tapi kemarin ada yang bisa bisa berubah, tapi itu 90% of the case biasanya enggak. Karena biasanya mereka yang pengen ganti course itu downgrade, qualification level, IQF levelnya downgrade daripada yang seharusnya. Jadi kalau itu biasanya kita nggak advice, karena dia most likely harus apply lagi visa. Terus, ya sebelum sebelum acceptance mungkin bisa selalu inform bagaimana refund policy-nya untuk TAFE New South Wales, ini juga untuk memproteksi agent gitu ya, dari segala, klaim dari parents atau students. Jadi kalau misalkan kita udah kasih tahu refund-nya seperti apa, meskipun kayak kalau student dapat visa rejection kita bilang, oh full refund, tapi 5% atau 500 mana yang paling rendah itu tetap kita potong. Jadi hanya untuk, ya sekali lagi memproteksi teman-teman di sini aja. Dan itu aja mungkin, kalau misalkan ada pertanyaan atau saya miss sesuatu boleh langsung ditanyakan aja, thank you. Oke, thank you Mas Imam untuk update-nya. Ini udah ada pertanyaan dari attendee. Yes. Ini boleh tanya, kalau untuk visa grant rate yang 100% itu dari berapa orang yang daftar? Oh, oke, Yang bagus Juli tadi. pertanyaannya, terima kasih. Untuk, volumenya ya, untuk volumenya itu berarti, untuk Julai ini, saya bisa liatin sih sebentar ya, eee, ini meskipun dapurnya, tapi nggak apa-apa lah, karena, apa, good thing, sebentar saya pindahin dulu ke sana mungkin. Jadi kalau untuk total numbers-nya sebenarnya itu ada di angka 57 student, offshore ya, offshore only. Untuk yang 100% itu. Untuk Julai ini jadi, mereka yang masuk ke TEF New South Wales ada di angka 57, untuk Februari kemarin yang kita punya satu rejection itu di 62 students. Ini juga yang jadi, kemarin angkanya kok turun ya enrollment-nya dari semester sebelumnya, itu karena ternyata mungkin teman-teman juga merasakan di sini sekarang, banyak sekolah yang dapat dapat hasil ijazah atau UASnya itu agak molor, gitu. Jadi unfortunately, eee, angka di semester 2 ini turun, jadi dari 52 ke 57 hanya sekitar 5 new students, tapi untuk start semester 1 2026 kita udah gede banget untuk numbers-nya, kayak gitu.
Bentar saya share. Jadi di 57 ya. Oke. Nah ini. Jadi, nah ini angka approval rate application kita nambah terus teman-teman. Jadi sekali lagi untuk ngelihat demand-nya, terus yang angka putus-putus garis putus-putus ungu ini juga angka approval rate kita. Semester 1 di 2025 kita 97%, kita Juli ini di angka 100%, terus yang ini juga di 57 dengan grand rate enrollment-nya di 53. Ini masih pending report aja, tapi semuanya udah granted. Kayak gitu. Cukup banyak ya ternyata. 57 Alhamdulillah. bagus lah berarti. Iya, 57 applicant untuk Julai dan 100% grant. ya, I think ini bisa juga di bring up ke student bahwa untuk visa approval rate TAFE yang bagus itu bisa mengurangi lah untuk kekhawatiran orang tua terutama soal visa grantnya kan biasanya masih pada deg-degan kan udah keluar COI iya. visanya nih. Ya meskipun kita nggak bisa garansi ya mau student dapat Betul. visa gitu. Tapi kalau misalkan sudah pilih teknis approach dengan admission kita juga sangat selektif. Kalau menurut kita high chance visanya bakal ditolak, kita juga mungkin akan tolak aplikasinya. Tapi kalau misalkan menurut kita visanya akan diterima, ya kita juga nggak bakal ragu untuk ngasih offer gitu ke student itu sih biasanya. Apa? Hmm. Karena admission kita juga banyak admission staff kita juga punya migration uh, apa uh, license, Consultant. migration license gitu ya. Jadi mereka tahu apa yang di expect itu dari visa. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat GS yang ada di application form itu udah disesuaikan juga dengan apa yang ada di visa. Hmm. Jadi bisa literally bisa pakai yang sama lah, cuma cuma diubah formatnya aja. Oke, jadi untuk TAFE juga dari isi application form karena ada untuk GS questionnya juga udah di situ, itu juga udah dibantu direview oleh tim admission TAFE yang punya migration license ya. Ya, Jadi bisa dipakai juga untuk waktu submit visa ya. application-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kalau yang sering saya dapetin itu untuk age limitation. Sebenarnya untuk ke TEF kita nggak punya batasan umur untuk apply karena Hmm. semuanya case by case. Kita punya yang tertua itu sekarang 31 tahun dari Indonesia dan sisanya di approve. Tapi juga Hmm. banyak yang di bawah 30 tahun. Kalau menurut kita GS-nya nggak oke, dan begitupun dengan ya student nggak most likely bukan genuine student, banyak juga yang ditolak. Jadi saya nggak bilang kalau di atas 30 itu terlalu riskan, yes. Mungkin Hmm. persentasenya lebih tinggi untuk mereka yang risky case-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman sini mau coba untuk apply untuk student tersebut, kita sih very welcome untuk cek gitu ya, untuk apply. Jadi siapa tahu bisa, ya kita bisa juga student apply ke kita gitu. Oke, cuma mungkin yang akan lebih di concern adalah kalau studentnya apply ke TAFE ambil untuk early cost stand alone ya dengan usia yang mungkin 30-an gitu ya. Yes, early cost stand alone kita terima, bahkan kemarin dari Jakarta ada yang auto grant uh, Hmm. 50 weeks. Saya juga kaget banget itu bisa Lama terima. juga ya. Cuma ya sekali lagi itu nggak bisa jadi patokan sih, karena itu pun hanya satu dari sekian student lah yang seperti itu. Tapi Hmm. uh, ya sekali lagi, even kayak English department kita juga nggak sembarangan terima student. Kalau menurut kita visanya terlalu riskan, sekali lagi yang penting kita juga akan reject application-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada case, sekali lagi ya feel free untuk share ke Reta, nanti Reta share ke saya untuk kemungkinan rejection. Begitupun kalau misalkan teman-teman dapat nih rejection dari T untuk studentnya, tapi teman-teman yakin sebenarnya ini genuine kok studentnya gitu. Mungkin ada miss aja kan waktu miss GS atau seperti apa, terus Hmm. pengen coba argue gitu ya. Kita coba sekali lagi gimana menurut admission, itu boleh juga di share ke tim Yes nanti, Yes dari Yes
ke saya. Nanti saya bisa obrolin kira-kira uh, apa yang membuat application ini juga di reject lah, seperti itu. Dan apa yang bisa diperbaiki mungkin dari pemilihan jurusannya atau dari penulisan JS-nya kayak gitu. Oke. Berarti mungkin untuk yang usia udah 30 ke atas, terutama untuk yang mau ambilnya ke Eliko Standalone, itu kita review dulu untuk dari GS-nya dulu ya sebelum submit application atau gimana Mas? Iya, boleh kayak gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan udah yakin sih ya, bisa langsung ini aja. Takutnya saya juga lah kalau lagi bisnis trip Mm-mm. agak kurang bisa lihat email. Eh, Mhm. tapi kalau misalkan mau di-apply dulu kan toh juga misalnya nothing tulus lah ya. Nanti apply dulu, hopefully kalau udah bisa diterima dengan GS yang ada. Nah, kalau Mhm. misalkan ternyata mentok, baru mungkin itu kita bisa ngobrol dari sana gitu. Saya juga Oh. yakin teman-teman di sini udah berpengalaman di PS ya, karena kayaknya sekarang juga ada banyak institusi yang minta dari application, jadi ya uh, udah tahu patternnya seperti apa lah. Oke. Oke, ini untuk next question tentang English placement test. Bukankah walaupun hasil placement test bisa memenuhi syarat untuk masuk ke TAFE New South Wales, namun pada proses visa harus tetap Ya, menggunakan IELTS atau International English Test sesuai dengan daftar jenis tes yang diterima oleh DHA? Please advise. betul sekali. Jadi sebenarnya kita punya placement test, tapi saya itu agak agak hesitant sebenarnya untuk langsung apa advice student yang nggak punya IELTS sama sekali atau yang baru apply itu langsung, "Oh ya udah kamu nggak perlu IELTS, langsung aja placement test." Saya juga nggak seperti itu. Jadi saya tetap bilang ke student-nya, "Kamu mending ambil IELTS dulu, karena kalau misalkan nanti di HM minta, ya dan most likely mungkin di HM minta, itu kamu udah ada." Biasanya placement test kita dipakai, taruh contoh misalkan student udah dapat IELTS-nya nih 5,0 atau 5,5. Nah, terus dia tuh kalau mau ELICOS harus 20 weeks atau 30 weeks. Nah, dia agak nggak mau lah kalau misalkan sampai 30 minggu. Kita advice daripada kamu ambil lagi IELTS misalkan ya, dan kamu misalkan mau sebenarnya early course tapi pengen durasinya berkurang, ambil aja placement test. Jadi kan IELTS-nya tetap dia punya, placement test-nya bisa dipakai, nanti ternyata placement test-nya lebih baik daripada IELTS, terus early course-nya hanya perlu 10 weeks, itu biasanya kebanyakan case seperti itu. Apa mereka Hmm. ngasih placement test-nya. Tapi kalau misalkan student yang literally nggak punya pernah tes sama sekali, saya juga nggak advise sih. Mungkin teman-teman juga harus apa udah dari visa udah banyak case-nya, kita Hmm. tetap prefer untuk student ambil IELTS, PTE atau TOEFL Oke, terlebih berarti dahulu. tetap advice-nya adalah yang ngambil placement test ini adalah student-student yang sudah punya English test Yes, sebelumnya ya. ya kita saat ini lebih ke arah sana. Karena kalau misalkan nanti kita terima dengan placement test saja, terus nanti pas visa DHA minta, wah itu kayaknya lebih berabe buat studentnya kasihan. Betul. Oke, berarti nanti dari para partner bisa di-advise ke studentnya tetap punya English testnya dulu, mau IELTS atau mau pakai PTE atau mau TOEFL IBT. Kalau memang merasa tidak puas dengan advice durasi ELICOS-nya, Ya, nah itu baru bisa ambil placement testnya. Tapi ya, ingat, placement testnya tadi masih ada fee-nya 150 AUD. yes. Atau kalau misalkan ada apa English provider lain yang kerja sama-sama TAFE yang bisa terima misalkan 30 minggu atau misalkan studentnya prefer ke specific institution yang tapi yang kerja sama dengan TAFE itu juga bisa. Jadi nggak perlu Mhm. juga harus di TAFE gitu ya early cost-nya. Tapi mungkin teman-teman nanti tinggal consideration-nya adalah uh, early cost-nya oke nggak untuk bisa approval rate-nya itu aja sih. Tapi itu Mhm. nanti bisa di-package sama TAFE yang kerja sama Dan sama mungkin TAFE. sebagai tambahan, selain itu juga perlu di-consider, terutama untuk student-student yang udah mepet ke intake, kalau ELICOS-nya ternyata dia minta yang berpartner dengan TAFE bukan under TAFE langsung, itu ada step tambahannya, karena berarti dia harus sudah dapat offer dan udah dapat COI dari ELICOS yang accepted by TAFE, baru nanti TAFE bisa keluarin COI-nya. Yap.
Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan seputar untuk TAFE New South Wales? Dan kayaknya juga saya cukup aktif sekarang di Mhm. Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau ngadain info session kayak di kantor, ketemu sama student, virtually, atau di office gitu, itu juga boleh. Nanti tinggal request ke timnya saja. Kalau waktunya oke, ya saya bisa travel atau kita bisa ketemu juga via virtual. Uh, Betul. Jadi kalau dari rekan-rekan ada mau bikin sesi info session, mau di office atau mungkin mau di cafe, terserah dari partner ya. mm-mm. Terus atau punya online, mau dibikin online info session, itu juga boleh. Ya, pokoknya apapun yang bisa generate application atau ngebantu conversion boleh. Kayak kemarin ada ada 10 anak dari Medan yang mau visit TAFE, misalnya teman-teman ada such a request juga boleh, misalkan ya ada, karena kan kita pinggir-pinggiran tuh sama UTS untuk yang di Ultimo ya, sekalian ke UTS, sekalian ke TAFE, itu boleh boleh banget. Oh. Atau kalau studennya mau one-on-one consultation juga boleh. Jadi nggak harus rombongan ya Mas ya. Iya, betul-betul boleh ke perorangan. Oke, ini kita masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan dari partner, masih boleh dari para attendee. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau punya student cases, mau tanya soal package program, itu juga boleh. Ya. Oke, I think udah all clear sih dari Mas Imam juga penjelasannya. Oke, Nanti siap. untuk PPT-nya bisa di-share ya Mas ya. Nanti untuk kita share juga ke Boleh boleh. registran. Jadi nanti bisa di-share. Kalau ada yang mau direvisit-revisit lagi infonya, nanti bisa ke recordingnya aja. Kalau ada inquiry-inquiry setelah sesi ini, siapa tahu baru muncul ya pertanyaannya. Ya. Tetap boleh ditanyakan ke tim Bies, nanti kita akan bantu sampaikan ke Mas Imam juga untuk inquiry-nya. Yes. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri untuk sesi update-nya hari ini. Thank you banget Mas Imam, thank you Thank juga you, untuk Rata. attendee yang udah join. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di Bali di Oh 16 ya, sampai betul. 19 September untuk yang join ke annual summitnya Yes Edu. Jadi nanti bisa ketemu lagi di sana. Oke. Oke, kalau gitu Thank thank you you. Mas Emma, Thank you thank you teman-teman everyone. semuanya. Thank you Reta. Bye. Have a good day. Bye.